Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara dan tempat yang mulia ini. Insya Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para pengikutnya istiqomah sampai akhir zaman. Bapak, Ibu dan Dewan Juri yang dicintai Allah, kepripun kabare sami sasedoyo. Syukur alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang bertemakan menuntut ilmu. Teman-teman, tahu tidak kewajiban kita sebagai muslim? Ya benar, salah satunya sejak kecil kita diwajibkan ilmu sebagaimana sebuah hadis menegaskan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Teman-teman, belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa bagaimana mengukir di atas air. Jadi teman-teman, kalau kita belajar semasa kecil akan lebih melekat ingatan kita dibanding belajar setelah dewasa. Teman-teman, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Walaupun kita sedang berpuasa, kita tidak boleh bermalas-malasan untuk pergi ke sekolah atau mengaji. Seharusnya kita lebih semangat lagi, karena pahala orang yang berpuasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Bu Iriadun Sendawasi, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Zat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, yang mana nikmatnya tidak bisa diukur oleh insinyur, oleh gubernur, oleh tukang cukur, apalagi diukur oleh tukang bajigur. Di antara nikmat iman, Islam, dan nikmat
lebih mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita menyadari bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Yang namanya wajib dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan akan mendapat dosa. Sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim wal muslimah." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kita sebagai seorang muslim yang mengerti tentang pentingnya ilmu, sebaiknya kita tidak mempelajari satu bidang ilmu saja. Karena kalau kita mempelajari satu bidang ilmu saja, maka hidup kita tidak akan seimbang. Ada peribahasa mengatakan, hidup akan menjadi buta tanpa ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, peribahasa ini menekan bahwasanya iptek sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa iptek, seseorang tidak akan tahu apa itu industrialisasi dan apa itu globalisasi. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki ilmu agama akan mudah terpengaruh oleh dampak negatif teknologi di zaman ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tahu dan mengetahui bahwa orang yang beriman mempunyai kedudukan yang sangat terhormat. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang beribadah tanpa ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berilmu agar dapat membanggakan kedua orang tua dan dapat memanfaatkannya dengan baik. Cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada khilaf, mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hamdan wa syukron ilahil marji. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, saya Wafa Mazaya Nabila pada kesempatan ini akan menyampaikan pidato dengan judul Birrul Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang saya hormati, ingat, kedua orang tua kita sangat berjasa untuk putra dan putrinya. Seorang bapak tidak kenal lelah, peras keringat, banting tulang, mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Apalagi seorang ibu, jasanya sangat luar biasa untuk anak-anaknya. Mereka telah mengandung kita selama 9 bulan dalam kondisi wahnan ala wahni, dalam keadaan susah dan payah. Wa fisaluhu fi 'amain, dan bayi itu disapi sesudah usia 2 tahun. Ini perjuangan seorang ibu
yang sangat berat. Ibu-ibu saya bertanya, hamil atau mengandung berat atau tidak? Ya saya percaya sajalah, saya belum pernah mengandung sih. Kemudian salah satu jasa ibu yang tidak terkira besarnya adalah ketika dia melahirkan. Seorang wanita ketika melahirkan anak adalah antara hidup dan mati. Sakit, panas, pegel, perih, campur jadi satu. Orang Jawa mengatakan, sing jenenge wong babaran kue sewulan ada di siji. Masya Allah. Hadirin yang saya hormati, berbakti kepada kedua orang tua itu menempati peringkat kedua setelah bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, Tuhanmu telah mewajibkan kepadamu agar kamu tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, kita jangan sampai seperti kisahnya Alqamah. Dia tersiksa ketika akhir hayatnya lantaran dia lebih mencintai istrinya daripada berbakti kepada ibunya. Hadirin yang saya hormati, jangan lewatkan doa maksur untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi di waktu kecil. Amin. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, demikianlah apa yang bisa Wafa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kupat lepet disiram santan, sedaya lepat yun pangapunten. Akhirul qauli billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmatan Setiagani. Saya kelas 6, santri dari Rumah Quran Hikari. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato. Selamat pagi Ustadz, Ustazah, dan teman-teman yang sangat saya cintai. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di pagi yang sangat cerah ini, izinkan saya membawakan pidato dengan tema berbakti kepada orang tua. Pidato kali ini terdiri dari 3 pokok bahasan. Pokok bahasan pertama yaitu tentang jasa kedua orang tua. Pokok bahasan kedua yaitu tentang mengapa kita harus berbakti kepada orang tua. Dan pokok bahasan yang terakhir yaitu cara-cara berbakti kepada orang tua. Seorang ibu telah mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita ke dunia ini dengan rasa sakit yang luar biasa. Bukan hanya itu saja teman-teman sekalian, setelah susah payah mengandung dan melahirkan, seorang ibu juga sangat lelah dalam merawat anaknya. Besar sekali jasa seorang ibu dan tidak bisa kita ganti dengan harta apapun yang kita miliki. Perjuangan dari bapak kita, rasanya kita tidak mungkin bisa sekolah yang dicinta ini. Karena alasan itu, kita harus berbakti kepada orang tua tanpa alasan apapun. Salah satu perintah Tuhan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Turutilah segala nasihat dan perintah orang tua selagi nasihat dan perintah itu adalah yang baik-baik.
itu, cara berbakti yang paling mudah adalah selalu mendoakan kedua orang tua. Demikianlah pidato singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요 여러분. 나우라입니다. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, bagaimana kabar kalian hari ini? Pada kesempatan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga hari ini saya dapat menyapa teman-teman semua. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin dan teman-teman yang dicintai oleh Allah, kalian pasti sering mendengar atau bahkan menggunakan bahasa-bahasa asing, bukan? Hal itu tidak dilarang kok, karena sebagai salah satu cara untuk mempelajari ilmu pengetahuan global. Bahkan sampai ada loh peribahasa yang mengatakan utlubul ilmi walau bisin, yang artinya tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema pentingnya ilmu bagi kehidupan. Ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup kita, karena dengan ilmu kita akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Hadirin dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebagai seorang muslim yang telah mengerti pentingnya ilmu bagi kehidupan, maka sebaiknya kita tidak hanya mempelajari satu bidang ilmu saja, seperti ilmu ketuhanan saja atau ilmu pengetahuan saja. Karena jika kita hanya mempelajari satu bidang ilmu, maka kehidupan ini akan tidak seimbang. Ilmu ketuhanan dan juga ilmu pengetahuan umum atau yang biasa kita sebut dengan iptek dan imtak memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi. Nah, jika kalian ingin menemukan informasi-informasi baru, kalian tidak harus berada di dalam jalur formal loh. Misalnya, dengan duduk di bangku sekolahan atau kuliah. Kalian bisa menemukannya jika kalian membaca buku, atau kalian juga bisa mengambil dari pengalaman diri kalian sendiri, dan kalian juga bisa mengambilnya dari gadget loh. Nah, ada beberapa ilmuwan-ilmuwan Islam di dunia ini. Contohnya, yang pertama, Ibnu Sina atau yang biasa kita sebut dengan Avicenna. Beliau terkenal karena beliau ahli di bidang kedokteran. Beliau juga yang menemukan manfaat etanol untuk membunuh kuman-kuman loh. Bahkan karena itu, dia juga mendapatkan julukan sebagai Father of Doctor. Yang kedua, Ibnu Khaldun. Dia dikenal dengan nama Bapak Sosiologi dan juga ilmu politik dan lain-lain. Yang ketiga, Al-Khwarizmi. Dia yang menemukan teori aljabar. Dia juga yang ahli di dalam bidang sains, khususnya fisika. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat. Yang kedua, orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT.
Dan yang terakhir, kita harus senantiasa mengamalkan ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya mengakhiri, saya mau nyanyi dulu nih teman-teman. Nah, kalian boleh kok ikutin. Yuk nyanyi bareng-bareng. Satu-satu, ayo tuntut ilmu. Dua-dua, ayo amalkannya. Tiga-tiga, raihlah ridhonya. 1, 2, 3, semoga masuk surga. Akhirnya, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, guru pendamping dan teman-teman rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bersua muka berwajah berwujuh dalam majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harapan syafaatnya fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman rahimakumullah. Perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan khitbah dengan judul kewajiban menuntut ilmu. Sama-sama kita ketahui bahwa ilmu itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Dengan adanya ilmu, kita dapat mengetahui sesuatu. Oleh karena itu, kita harus memiliki ilmu untuk bekal kehidupan kita. Dalam hadis, Rasulullah mewajibkan kita mencari ilmu yang berbunyi, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya mencari ilmu adalah wajib atas setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Kita hidup itu semua menggunakan ilmu. Contohnya, seorang pedagang tidak akan sukses tanpa mengetahui ilmu dan tata cara perdagangan. Seorang petani tidak pula akan sukses tanpa mengetahui ilmu dan tata cara perdagangan. Bapak, Ibu, dan teman-teman rahimakumullah. Dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa semuanya membutuhkan ilmu tanpa kecuali. Dengan ilmu kita dapat memimpin dunia. Dengan ilmu kita dapat menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah. Tanpa ilmu kita tidak bisa menjadi apa-apa. Tanpa ilmu kita tidak dapat apa-apa. Ilmu itu penting untuk berlangsungnya kehidupan manusia. Ilmu adalah cahaya dalam kegelapan. Dengan kita mempunyai ilmu, Allah akan mengangkat derajat kita. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'anul Karim surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Bapak, Ibu, dan teman-teman rahimakumullah. Kewajiban kita adalah mencetak pola pikir kita agar menjadi orang yang berpengetahuan luas, yang siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi, serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak yang berkualitas dan memiliki cita-cita yang tinggi.
kadang-kadang banyak yang memprihatinkan yang terjadi pada teman-teman kita. Sudah lulus MI, malu mengaji. Sudah khatam Al-Quran, bosan mengaji. Na'udzubillahi min dzalik. Sesungguhnya kita adalah generasi penerus bangsa. Masa depan bangsa berada di pundak kita. Untuk itu tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Marilah kita giat dan disiplin dalam mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, demi masa depan kita yang cerah dan membanggakan. Teman-teman semuanya, mari kita menuntut ilmu agar dapat bahagia di dunia akhiratmu, di dunia akhiratmu. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Demikian pidato saya tentang kewajiban menuntut ilmu. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semuanya saya serahkan kepada Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Batu Raden, jangan lupa beli getuk. Wahai teman-temanku yang keren, mari belajar, jangan ngantuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman Gator menuju zaman Expander. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan, nama saya Muhammad Haslam Idris, akan menyampaikan tausiah yang bertema berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum saya berbicara panjang lebar, bolehkah saya bertanya? Boleh. Betul nih. Betul. Okay, thank you very much. The question number 1 is, siapakah orang yang melahirkan kita? Ibu. Siapa? Ibu. Betul sekali. Ibulah yang melahirkan kita. The question number 2, siapa
sih orang yang mencari nafkah untuk kita? Ayah. 100. Ayahlah yang mencari nafkah untuk kita. Memang ibu dan ayahlah orang yang menjadi perantara keberadaan kita di dunia ini. Bahkan ibu yang telah mengandung dan melahirkan dengan wahnan ala wahnin, derita di atas derita. Mbah ngendiko, loro sewu dadi siji, 1000 kesakitan menjadi satu. Demikian pula ayat, peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, demi untuk mencukupi nafkah keluarga. Betapa besar pengorbanan orang tua untuk kita. Betapa berat perjuangan orang tua untuk kita. Betul? Betul. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Dari ayat yang saya bacakan tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap orang tidak boleh menyembah selain Allah, dan setiap orang wajib berbakti kepada kedua orang tua. Terutama kita wajib lebih berbakti kepada ibu kita yang telah repot berjuang untuk kelahiran kita di dunia ini. Ibu yang telah mengandung selama 9 bulan. Ibu yang telah menyusui sekurang-kurangnya 2 tahun. Ibu yang telah menanak nasi untuk kita. Ibu yang telah berjuang bersama ayah membesarkan kita. Mumpung esih jembar kalangannya, lan padang rembulannya. Sayangi, cintai, kasihi, serta berbaktilah kepada mereka berdua. Mari kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbi, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku dikala aku masih kecil. Amin. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Mustafa dari TPK Al-Hikmah Keduduk Pendansari Eji Barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ibu-ibu hikmah. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Hadirin sekalian, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu. Dan insan wajib mengambil ilmu dari mulai buaya hingga yang mahal. Maksudnya adalah manusia harus mengambil
Agar setiap penuntut ilmu bisa menghadapi masalah datang, dibutuhkan perbekalan dalam mencari ilmu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang manusia mati, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah syariah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin sekalian, menurut Imam Syafi'i, bekal penuntut ilmu ada 3. Yang pertama, cerdas. Artinya kemampuan untuk menangkap ilmu bukanlah accuracy, walaupun accuracy sangat menentukan sekali. Selagi ada kemampuan untuk menangkap ilmu, maka ia sudah memiliki bekal yang menangkap ilmu. Berbeda dengan orang gila yang memakai sudah tidak bisa untuk menangkap ilmu, maka sudah mereka untuk menangkap. Yang kedua, semangat. Artinya orang yang berilmu juga membutuhkan. Orang yang memiliki ilmu harus bersungguh-sungguh dan tekun dalam mencari ilmu. Sebab tanpa kesemangan dan tanpa ketekunan, ilmu tidak dapat didapatkan. Mau sepintar apapun orang, jika dia malas dan belajar, maka mereka untuk meraih ilmu. Yang ketiga, sabar. Artinya orang yang berilmu juga harus sabar dalam ujian dan cobaan Sebab berjalannya perjuangan orang terdiri. Karenanya yang menghafal Al-Quran diberi baik teman, duduk, maupun pelajar yang sedang belajar. Selain itu, termasuk dari kesabaran adalah godaan mungkin yang menghibur. Hadirin sekalian, di akhir kumpul ini izinkan saya untuk menasihati diri sekalian untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Insya Allah bagi siapapun yang menuntut ilmu bersungguh-sungguh, maka ia